warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik. Baik ya. Jadi perkenalkan, aku di sini atas nama Apindo Surya Making dari kelas reguler D dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, aku sebagai moderator di sini ingin membantu teman-teman antara host dan narasumber ini agar memperlancar jalannya podcast pada hari ini. Nah, langsung saja saya alihkan kepada host kita pada hari ini, yaitu Saudari Mila. Saya persilakan. Baik, terima kasih Vino sebagai moderator. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sarmilawati, kerap dipanggil Mila. Tentunya aku dari reguler D, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk sore kali ini tentunya kita akan membahas seputar tema yang menarik dan marak terjadi di lingkungan mahasiswa tentunya. Pada hari ini kita dengan narasumber yang luar biasa, ada Sophia Gladys Iswandi. Halo. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya Mbak Sophia akhir-akhir ini kesibukannya apa aja selain sebagai menjadi mahasiswa aktif nih di Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia? Terima kasih Mbak Os cantik hari ini ya. Kebetulan Sophie, alhamdulillah saat ini untuk kesibukannya menjadi MC ya, MC di berbagai acara yaitu formal maupun non formal. Dan kegiatan Sophie juga Sophie mengikuti komunitas yang ada di luar kampus seperti komunitas gerakan pesantren sehat dan lain sebagainya. Oke, wow, luar biasa ya teman-teman. Ternyata selain dari aktif sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Mbak Sophie juga mampu aktif di eksternal kampus seperti itu. Baiklah Mbak Sophie, langsung saja pada pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan pelecehan seksual. Sebelum kita melanjut pada hal yang lebih dalam, tentunya kita harus tahu dulu nih. Menurut Mbak Sophie sendiri, apa sih pelecehan seksual maupun kekerasan seksualnya dulu deh? Kita cari tahu apa sih kira-kira kekerasan seksual yang Mbak Sophie ketahui. Terima kasih Mbak Mila atas pertanyaannya yang sangat luar biasa ini dan topiknya sangat luar biasa ya pada siang hari ini. Nah, menurut aku ya, menurut Sophie, bahwasanya pelecehan itu adalah sebuah tindakan dari seseorang yang tidak nyaman gitu ya dari yang penerima itu sendiri. Jadi pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan yang kriminal, bisa dibilang kriminal karena tidak memiliki sifat gitu ya, tidak memiliki sifat yang baik gitu, sangat amat buruk pelecehan seksual itu. Dan bisa kita lihat teman-teman bahwasanya banyak sekali pelecehan seksual di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Jambi ini. Bahwasanya banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang membuat tidak nyaman dari mahasiswa itu sendiri. Berarti kekerasan seksual itu sendiri merupakan segala sesuatu tanpa persetujuan ya, yang bersifat merendahkan, melecehkan, ataupun termasuk hal yang tidak diinginkan. Nah, di dalam kekerasan seksual itu tadi adalah termasuk pelecehan seksual. Oke, mantap sekali. Selanjutnya Mbak Sophie berkaitan dengan kekerasan seksual itu sendiri. Kalau dari pendapat Mbak Sophie sendiri, bagaimana sih seharusnya kita sebagai mahasiswa itu menerima edukasi terkait seksual? Teman-teman semuanya, bahwasanya kita lihat edukasi banyak sekali yang sudah diciptakan oleh Provinsi Jambi ini sendiri. Bisa kita lihat yaitu BKKBN Provinsi Jambi. Mereka sudah memberikan wadah untuk edukasi ataupun pelatihan terkait pelecehan seksual itu sendiri. Jadi kita sebagai pemuda saat ini pastinya sudah paham gitu, sudah paham dengan edukasi itu. Jadi kita semakin tahu nih bagaimana cara-caranya untuk bisa menghindari hal itu, dan bagaimana cara-caranya untuk bisa kita menghalang dari hal-hal yang kita apa pelecehan seksual seperti itu. Oke, berarti ternyata teman-teman perlu kita ketahui juga bahwa ada suatu lembaga atau sering kita kenal dengan BKKBN. Ternyata di lembaga tersebut ada wadah, di mana wadah tersebut dapat menaungi remaja, mahasiswa, termasuk pemuda ya. Nah, di mana nanti kita mendapatkan edukasi terkait dengan seksual seperti itu. Keren sekali. Aku harap teman-teman di sini bukan hanya Mbak Sophie saja, namun kita semua dapat bergabung seperti itu.
itu untuk menambah wawasan kita. Oke, lanjut saja Mbak Sofi berkaitan dengan kekerasan seksual. Aku mau tahu dong, kira-kira di Universitas Jambi ini perilaku yang bersifat dengan kekerasan seksual itu apa sih yang sering terjadi? Seperti itu. Sejauh ini ya, selama Sofi menjadi mahasiswa di Universitas Jambi, bahwasanya Sofi seringkali melihat para mahasiswa ya khususnya, bahwasanya mereka seringkali terjadi gitu ya, terjadi chat-chat itu ya berbau dengan seksual gitu, chat-chat dengan berbau seksual, di situ membahas tentang seksualitas seperti itu. Nah, tidak hanya itu ya Mbak Mila ya, ini terjadi dari diri saya sendiri. Waktu itu pernah saya ditelepon di nomor yang tidak dikenal dan tiba-tiba langsung saja tanpa aba-aba gitu, si penelpon ini langsung menunjukkan alat vitalnya gitu. Yang itu kan membuat saya itu ya kaget pastinya ya, dan itu suatu hal yang menurut saya berdosa tapi tidak ada aba-abanya misalnya. Jadi itu menurut Sofi sangat amat tidak baik. Itu adalah penyalahgunaan teknologi pada saat ini pastinya, bahwasanya kita sebagai mahasiswa juga harus selektif sih, betul-betul selektif untuk memilih teknologi itu secara benar gitu, website itu secara benar seperti itu. Wow, ternyata teman-teman berkaitan dengan pembahasan ini ada sangkut pautnya tentang bagaimana kita dapat menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya harus pandai memilih nih mana yang seharusnya kita kembangkan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan seperti itu. Namun Mbak Sofi, terkadang sebagai korban itu enggan sekali untuk melaporkan. Padahal dia udah tahu nih, oh aku korban, seharusnya aku melapor nih karena aku udah melaksanakan atau aku sudah menjadi korban yang kekerasan seksual itu sendiri. Nah, itu kenapa ya kira-kira sebagai korban, kenapa rata-rata korban itu nggak mau untuk melaporkan seperti itu? Ini sering banget terjadi ya, apalagi khususnya di mahasiswa Universitas Jambi. Waktu itu juga Sofi mendapati informasi itu, bahkan pelecehan seksual itu dilakukan dengan dosennya sendiri. Nah, dia enggan untuk bisa melaporkan karena dia mungkin takut gitu ya, mungkin takut karena itu dosen dia sendiri gitu. Dosen dia sendiri jadinya dia enggan lah untuk bisa melaporkan dengan instansi yang terkait. Nah, dengan hal ini ya Mbak Mila ya, dengan hal ini bisa jadi kita sebagai pemuda harusnya memiliki soft skill, harus memiliki keterampilan. Jadi kita memiliki keberanian yang harusnya kita tunjukkan gitu. Nah, dengan adanya kita ya, apalagi di zaman Gen Z seperti ini, banyak banget namanya itu introvert, extrovert, nah seperti itu. Nah, dari introvert itu sendiri, bahkan anak-anak introvert itu bisa jadi nih Mbak Mila, jadi dia orang untuk bisa bercerita, takut untuk bercerita di mungkin orang tuanya sendiri ya, dia takut bercerita dengan orang tuanya sendiri, bahkan orang tua teman-temannya aja tidak tahu ya permasalahan itu. Bahkan hal itu tuh sebenarnya sangat tidak baik untuk seperti itu. Jadi pemuda ini butuh banget dibekali dengan soft skill, keterampilan dan keberanian yang luar biasa ya gitu ya, untuk bisa kita memberanikan diri gitu, menunjukkan diri bahwasanya aku pernah dilecehkan seperti ini. Jadi harus memiliki keberanian. Oke, berarti sederhananya kita sendiri kita harus punya keterampilan hidupnya dulu ya untuk berani melawannya, kemudian melakukannya seperti itu. Wow, sangat daging ya teman-teman pembahasan kita pada sore hari ini. Namun pertanyaan terakhir khususnya untuk Mbak Sofi terkait dengan korban kemudian mereka yang akan melaporkan, kira-kira nih dari Mbak Sofi, apa sih tips bagi kita mahasiswa agar dapat menghindari perilaku kekerasan seksual seperti itu? Kita nih sebagai mahasiswa gimana sih caranya kita dapat menghindari kekerasan seksual seperti itu? Boleh silakan. Terima kasih Mbak Mila. Dari Sofi yaitu tips dan triknya ya. Apalagi Sofi juga sebagai mahasiswa gitu, dan teman-teman juga pastinya banyak sekali mahasiswa ya. Dan ini tips dari Sofi ya, tips dan trik dari Sofi, bahwasannya kita sebagai anak muda harus
bisa memiliki pengalaman yang luar biasa ya. Dengan pengalaman-pengalaman itu jadi kita tahu nih, jadi kita tahu bahwasanya oh hal ini tuh baik loh, hal ini tidak baik. Jadi kita menjadi pemuda yang bisa memilah dan memilih hal-hal baik dan buruknya. Nah tentu saja kita sebagai makhluk yang berpegang teguh dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kepercayaannya masing-masing. Nah bahwasanya dari hal itu kita harus juga memiliki keimanan yang kuat ya, pastinya memiliki keimanan yang kuat, dan kita juga perlu mengasah tadi ya, mengasah pengetahuan mengenai hal-hal yang perlu diketahui nih, apalagi sedang marak-maraknya ya pelecehan seksual saat ini. Nah kita perlu belajar tuh dari situ bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal seperti itu, bagaimana kita caranya untuk menghindari dari situ gitu. Dan Sophie juga memiliki trik gitu ya, bahwasannya untuk menghindari pelecehan seksual itu sendiri harus bagaimana ya. Bahwasanya kita harus bisa menjaga diri sendiri, bisa menjaga harga diri sendiri. Nah ini bagi Gen Z nih ya, bagi Gen Z apalagi seorang tiktokers gitu, seorang tiktokers tuh harus pandai-pandai menjaga dirinya. Jangan juga dengan baju minim. Nah, hal itu memancing gitu ya, memancing orang-orang untuk bertindak untuk melakukan pelecehan seksual. Wow, ternyata keren sekali ya narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin dapat aku simpulkan bahwasanya dalam kekerasan seksual itu tentunya kalau nggak ada api pasti ada pemancingnya nih, seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya harus punya batasan terkait dengan pergaulan, bagaimana kita dapat mengembangkan diri kita, dan sebagai mahasiswa tentunya utamakanlah hal-hal yang positif seperti itu, dan jangan lupa untuk melatih life skill kita terutama, dan jangan lupa untuk selalu kita misalnya kita melihat teman-teman sebagai korban, misalnya kita juga takut nih, kita boleh untuk merekam apabila kita takut, kemudian kita melaporkan atau kita coba alihkan ke hal-hal lain, karena dengan cara seperti itu korban itu dapat merasa terlindungi walaupun tidak seutuhnya kita bantu. Kita juga tentunya harus menekankan prinsip bahwasanya apabila kita melihat perilaku kekerasan seksual itu terjadi dan kita tidak berbuat apa-apa, tentunya kita lebih buruk daripada mereka yang menjadi pelaku kekerasan seksual, seperti itu. Terima kasih Mbak Sophie atas sore hari yang bermakna ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Sophie telah memberikan pengetahuannya terkait dengan kekerasan seksual, dan aku harap teman-teman di luar sana juga dapat menjaga diri lebih baik lagi, bahwasanya kita tidak bisa mengatur seperti apa reaksi dan perilaku orang lain, namun kita dapat mengontrol diri kita sendiri, seperti itu. Sekian dari aku sebagai host kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku akhiri dengan selamat sore dan sampai jumpa kembali.